salam guru penggerak. Berjumpa kembali dengan saya, Mina, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Setiabudi Abadi, Kabupaten Serdang Bedagai, pada percakapan pasca observasi. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Mesyara Edwina, selaku guru yang disupervisi akademik, kemudian ditemani oleh Ibu pengajar praktik saya, yaitu Ibu Nurhayati Sitepu, selaku pengajar praktik pada guru penggerak angkatan 9. Salam bahagia Ibu, salam bahagia Bu Me, salam guru penggerak. Hari ini bagaimana Bu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih, kita semuanya dalam keadaan sehat ya Bu. Oke, baik Bu Me, di percakapan pasca observasi kita hari ini, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses observasi supervisi akademik kita yang sudah kita lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kemudian untuk pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Bu perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas kita yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Bu pertanyaannya. Kalau menurut saya sebelumnya saya merasa tegang ya Bu ya. Awalnya merasa tegang karena belum terbiasa ya kan Bu. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Oke. Semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Nah, bisa Bu diceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu, menurut saya yang sudah saya buat kemarin itu Bu, tentang langkah pembelajaran saya buat. Yang pertama, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, itu pasti ya kan Bu, saya buat modul ajar. Kemudian dari area pengembangannya, saya mengembangkan dari area pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, dari area pengetahuan, saya mengajak peserta didik untuk menjelaskan rute dari denah yang saya tampilkan. Kemudian dari segi keterampilan, peserta didik membuat media dari styrofoam, dari denah soal yang sudah saya buat, dan mereka menjelaskan rutenya berdasarkan media styrofoam tersebut. Itu saja. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangannya itu meliputi pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Iya, benar sekali. Ada nilai pengetahuannya dan ada nilai keterampilannya ya Bu, yang bisa kita berikan di situ ya Bu. Nah, sejauh dari area pengembangan yang sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Bu dilakukan di dalam kelas atau tidak? Kalau menurut pengalaman saya yang kemarin itu ya kan Bu, sudah baik, sudah berjalan dengan baik. Tapi mungkin di sana sini masih ada beberapa kekurangan juga. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu, tapi masih ada terdapat kekurangan ya Bu dalam proses kegiatan pembelajaran dalam kelas ya Bu. Nah, menurut Ibu apa sih yang menjadi kekurangan atau mungkin kendala yang Ibu hadapi saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas ini? Kekurangannya ataupun hambatannya ya kan Bu, di situ waktu pembelajaran saya merasa pembelajaran saya lakukan itu belum efektif Bu, karena hanya sebagian siswa yang terlihat aktif, belum semua melaksanakan pembelajaran dengan baik, hanya sebagian saja. Oke, jadi masih ada ya Bu siswa yang kurang aktif ya? Iya benar. Dari pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya. Baik Bu, jadi mengapa hal itu bisa terjadi? Dari kegiatan pelajaran yang saya lakukan, kenapa hambatan itu terjadi? Ketika pembelajaran itu saya membuat kelompok belum sesuai dengan anggota yang semestinya Bu. Saya lihat anggota kelompok saya itu terlalu banyak, jadi itulah timbullah kendala hanya sebagian yang aktif. Jadi dalam satu kelompok itu terlalu ramai ya Bu ya, Iya, benar. ya Bu. Iya benar. Nah, jadi apa rencana Ibu selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Baik Bu, rencana saya selanjutnya yaitu saya akan membagi siswa saya, membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Ada gaya belajar auditori, kemudian visual, dan kinestetik. Sehingga pelajaran yang saya lakukan bisa efektif.
Iya, oke. Jadi rencana kedepannya nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang nyaman berdasarkan gaya belajar anak-anak ya Bu. Iya, Ada benar. auditory, ada kinestetik, dan ada visual ya Bu. Iya, benar. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan itu dapat diimplementasikan kembali ya Bu Iya. di dalam kelas. Nah, jadi apa Bu rencana si Ibu yang lainnya? Selanjutnya Bu, saya akan membentuk kelompok kecil lah Bu. Tidak seperti yang pertama saya buat, yang terlalu ramai. Kemungkinan satu kelompok terdapat 5 siswa saya buat Bu. Jadi bisa mereka itu bekerja sama dengan baik dan aktif. Itu yang saya harapkan Bu. Oke, berarti rencananya akan membuat kelompok belajar dengan jumlah anggota kelompoknya yang lebih sedikit ya Bu ya. Iya, benar, Bu. Supaya mereka lebih fokus lagi dalam belajarnya ya Bu, dalam diskusinya. Iya. Nah, kapan rencana Ibu ini akan Ibu lakukan? Kalau menurut saya sih, saya akan melakukan dalam minggu ini ya, tapi secepatnya ya kan Bu. Tapi karena perkiraan kita mau mendekati UTS, Senin sudah UTS, kemudian akan lagi melaksanakan puasa ya Bu ya, bulan suci Ramadan. Jadi rencana saya akan saya lakukan di tahun ajaran baru Bu, di semester ganjil nanti Bu. Iya, oke Pak Jume. Jadi karena tertentu waktunya dengan libur kita dalam menyambut bulan suci Ramadan ya Bu Jume. Iya. Jadi akan Ibu lakukan nanti di awal semester ya, di tahun ajaran baru berikutnya ya. Iya, benar sekali Bu. Nah, Pak Jume, terkait dengan kegiatan kita dari observasi, kemudian kegiatan observasi kita dan pasca observasi kita, rangkaian kegiatan kita, apa yang dapat Ibu simpulkan? Yang dapat saya simpulkan dari observasi yang telah Ibu lakukan kepada saya ketika saya mengajar ya kan Bu, situ saya merasa terkadang ketika kita mengajar sudah berada di posisi nyaman, tidak ada masalah, sudah lancar. Tapi ketika kita dinilai orang lain, Ibu menilai saya di situ ya kan Bu, saya merasa pembelajaran saya masih ada yang perlu diperbaiki sehingga proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Gitu Bu. Iya Bu, kesimpulan yang disampaikan ya. Jadi orang lain, kita menganggap diri kita itu sudah bagus ya kan, Iya, tapi benar sekali, Bu. belum tentu ya kan tanggapan orang sama kita ya kan. Ternyata Iya. kita juga masih ada Kekurangan, benar Tapi Bu, sekali, Bu. Bu ini luar biasa Bu. Bu ini guru yang punya kemampuan yang luar biasa dalam mengelola kelas, juga sudah melaksanakan proses pembelajaran diferensiasinya dengan bagus. Ibu Mei juga merupakan salah satu guru favorit kita Bu di SD. Ibu ini juga kebetulan baru selesai dalam program PPG, baru selesai dalam program PPG-nya. Oke, terima kasih Bu Mei atas jawaban-jawaban Ibu Mei hari ini. Sama-sama, Terima kasih Ibu. waktunya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya, Ibu Nurhayati Sitepu, untuk memberikan umpan balik terhadap kegiatan kita. Silakan Ibu. Terima kasih. Nah, Bu Mei, bagaimana nih perasaannya setelah kita lakukan percakapan dari hasil observasi pembelajaran Ibu yang diobservasi oleh Bu Mina ya kan kemarin ya kan? Nah, Iya Bu. perasaannya gimana? Perasaannya tegang sih memang ya kan Bu, tapi sudah dinilai karena belum terbiasa ya kan Bu. Cuma karena sudah sering dikasih arahan juga sama Ibu Bina gimana pelajaran yang baiknya, ya senang Bu tahu gimana pelajaran yang lebih bagusnya jadinya, dapat ilmu baru saya jadinya Bu. Oke, nah menurut Ibu nih dari coaching yang dilakukan, apa tujuan Ibu sebagai guru untuk memperbaiki pembelajaran Ibu sudah tercapai seperti itu? Ya alhamdulillah Bu, dari coaching dari Bu Mina saya diobservasi, mudah-mudahan memang sudah tercapai Bu. Oke, alhamdulillah luar Iya, biasa iya. berarti ya Bu. Terima kasih Ibu. Ya Bu, sama-sama. Oke, nah selanjutnya ke Bu Mina, dari hasil coaching yang dilakukan, hasil pengamatan saya luar biasa, coachnya sudah bagus, alur ceritanya dapat, terus coachingnya juga semangat, terus benar-benar menggali potensi yang ada di Bu Mei sehingga Bu Mei dapat
berpikir untuk oh ya kedepannya perbaikannya adalah itu dalam hal tadi membuat pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid, baru pengelompokan gitu kan. Jadi benar-benar Bu Mei yang mendapatkan solusi untuk perbaikan pembelajaran di depannya dari apa yang sudah diobservasi oleh Bu Mina. Nah, untuk semuanya keseluruhannya oke ya Bu. Ya, boleh saya memberikan sedikit masukan mungkin untuk perbaikan kedepannya. Boleh silakan. Kalau dari ini semuanya udah oke, yang masih perlu karena kita jarang ya coaching ini kan karena program ini ya yang perlu diperbaiki itu mungkin untuk dalam memberikan pertanyaan yang terbuka kan masih ada tadi contohnya nih pertanyaan tertutup yang apakah pengembangan apakah gitu kan sudah tercapai gitu, tadi ada kan yang di area pengembangan sudah tercapai. Nah, jadi kan membuat si coach berpikir sudah gitu kan, nggak membuat si coach lebih luas dalam menjawab. Nah, gitu. Jadi mungkin bisa diganti bagaimana menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan dengan area pengembangan yang ini. Jadi kan mungkin di situ aja ya untuk pengembangan pertanyaan itu tadi, untuk kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot gitu kan Bu. Ya mungkin itu aja yang masih perlu diperbaiki sedikit, tapi kalau untuk keseluruhannya it's okay. Mungkin itu dari saya ya Ibu. Jadi bagaimana perasaannya nih Bu Mina sendiri? Perasaannya seperti biasa Bu, kita karena seperti yang bilang jarang dilakukan, jadi agak sedikit Bu. Tapi dengan masuk pertanyaan yang kita latih, kita biasa. Kalau dari Bu Minanya sendiri, bagaimana nih prosesnya gitu? Prosesnya dari awal Bu, semua sudah saya sampaikan kegiatan yang akan kita lakukan, kemudian diproses kembali dari pra, kemudian dari observasi, itu semuanya berjalan dengan baik. Oke, kalau proses coachingnya sendiri ini, kalau Bu Mina menilainya, Bu Mina sendiri bagaimana? Kalau saya merasa sudah ada di level 8 ya Bu. Oke. Cuma masih tadi ada terdapat pertanyaan yang bersifat tertutup. Jadi mungkin itu nanti untuk coaching selanjutnya saya perbaiki. Nah, itu karena kita mungkin kan jarang melakukan coaching kan, baru kenal juga di penggerak ini kan gitu. Jadi terus selanjutnya ibu-ibu tetap semangat, sukses untuk Bu Mina, sukses juga untuk Bu Mei. Terima kasih. Semoga kedepannya bisa melakukan juga ini kan nanti observasi untuk rekan sejawat kan di apa kan penilaian kita juga butuhkan Bu. Nanti mungkin Bu Mei bisa melakukan apa yang dilakukan Bu Mina ke rekan sejawat lainnya untuk perkembangan pembelajaran kita ya kan Bu. Nah, terutama untuk perkembangan perbaikan diri kita dalam mengajar, terus perbaikan pembelajaran untuk murid dan kemajuan sekolah. Oke Bu, baik Bu, terima kasih luar biasa coachingnya. Sampai jumpa. Baik Ibu, terima kasih banyak atas umpan baliknya, tanggapan-tanggapannya, kemudian saran-sarannya. Terima kasih banyak Bu untuk perbaikan kami, untuk kemajuan sekolah kami. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan seperti si akademik sudah selesai, yaitu mulai dari kegiatan kita observasi, kemudian observasi, dan hari ini yaitu di kegiatan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu saya, kemudian kepada Ibu Misyara. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Salam bahagia untuk kita semua. Salam bahagia.